Amma ba'd. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai yang senantiasa saya hormati. DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya serta panitia Ramadan yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian peribadatan kita di bulan Ramadan ini. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan ta'lim kita sore hari ini. Giliran saya, maka izinkan saya meneruskan ta'lim yang sebagaimana biasa saya bawakan, ya, Shirathun Nabawi, yang saya ambil dari kitab Nurul Yaqin karya Syekh Muhammad Afif Al-Bajuri atau dikenal dengan Syekh Qutbi. Untuk itu mari kita bacakan surat Al-Fatihah, terutama untuk pengarang kitab. Semoga kita diberikan kemudahan dan manfaat dalam mempelajari kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa An-Nadhu yu'adda wajatu fil jannah wa nafa'ana wa bi'umrihi wa asrarana wal akhirah wa jajami arwahina jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiya wa nuril absar wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawatiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa absari wa diyatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawatiha
فيها وعافية أبدان وشفائها ونور أبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian yang lalu sudah dijelaskan bahwa rangkaian tekanan terhadap orang-orang yang beragama Islam saat Islam ini baru mulai didakwahkan sudah sangat beragam, dari mulai penyiksaan, kemudian melemah, di mana penyiksaan itu tidak menghasilkan apapun selain semakin menguatnya orang-orang yang beriman terhadap agama. Oleh karena itu kaum Quraisy kemudian mencari cara untuk menggunakan strategi soft, tekanan dalam bentuk yang tidak kasar, dan mulailah terjadi dialog-dialog antara kaum Quraisy dan para pembesar, antara kaum Quraisy, pembesar Quraisy dan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin sudah dijelaskan ketika surat Abbas Rawatullah turun, yakni ketika kaum Quraisy mulai mencoba strategi baru, membuka dialog karena ditekan percuma, lalu mereka menggunakan cara yang lebih lunak, dan akhirnya diundanglah Nabi untuk berbicara di hadapan kaum Quraisy, di mana saat itu datang seorang sahabat Nabi yang dikenal buta, sehingga turunlah Abbas wa tawalla. Namun cara-cara itu juga akhirnya kemudian tidak mempengaruhi dakwah Islam, karena memang yang dikehendaki bukan win-win solution. Mereka menghendaki agar dakwah Islam melemah atau minimal berkurang. Lalu timbullah cara yang mereka ajukan, yang menurut kita juga untuk hari ini juga mustahil. Artinya logikanya tidak bisa, di mana kaum musyrikin mengajukan solusi agar ibadah bergantian. Jadi orang-orang yang menentang Islam nanti ikut sholat sekali waktu, sementara orang-orang Islam ikut menyembah berhala sekali waktu. Maka turunlah surat Al-Kahfi, di mana Allah tegaskan, ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai Nabi kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku sekali-kali tidak akan menyembah sesembahan yang kalian sembah, dan seterusnya. Jadi solusi ini pun ditolak jelas. Oleh karena itu kami teruskan,
Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al musyrikuna anna hadhihi al-mataliba allati yu'ridunaha la tuqbalu minhum aradu an yadkhulu fi babin akhar. Ketika orang-orang Quraisy mulai putus asa, segala cara, segala solusi yang diajukan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak, maka mereka mulai memilih cara baru, cara yang lain. Wa huwa ta'kidur rasuli bi talabil ayat, yaitu untuk melemahkan atau mengolok-olok ta'jid, mengolok-olok kemukjizatan yang mereka minta. Jadi mereka minta, nanti dikeluarkan, diolok-olok. Dan maksudnya memang bukan untuk mencari kebenaran, memang mencari-cari sesuatu yang mustahil baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menurut mereka tidak akan mampu. Jadi bukan maksudnya mencari kebenaran, memang tujuannya mengolok-olok untuk melemahkan. Mereka lalu kemudian bermusyawarah lagi. Waqalu, dan mereka lalu menyampaikan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, in kunta shadiqan fa arana ayatan natlubha minka. Ya Muhammad, jika engkau benar seorang rasul, jika engkau benar seorang nabi, maka perlihatkanlah mukjizat yang kami minta. Wa hiya at-tashaqqal al-qamar firqatain. Di antara beberapa mukjizat yang mereka ingin ngerjain Nabi sebenarnya. Mereka minta, mengajukan, tapi tujuannya ngerjain Nabi. Memang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Memang tujuannya mengolok-olok. Mereka yakin baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin bisa melakukan. Salah satunya adalah permintaan mereka untuk memecah bulan dua bagian. Luar biasa. Permintaannya luar biasa, nggak tanggung-tanggung, nggak kaleng-kaleng. Permintaannya bulan yang tidak terjangkau bisa dibelah. Fa'atahullahu hadil mu'jizatan. Tetapi Allah memberikan mukjizat itu, membuktikan bahwa baginda melakukannya dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anshaqqal qamaru firqatain, maka saat itu bulan terbelah menjadi dua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishhadu. Saat itu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, saksikanlah oleh kalian. Dan terjadilah bulan terbelah dua. Bulan tanggal 15. Di mana sedang terang-terangnya. Wa hadhihi qissatu rawaha Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa min as-sabiqin al-awwalin. Kisah terbelahnya bulan, kisah tentang mukjizat Nabi membelah bulan, itu diriwayatkan pertama oleh Abdullah bin Mas'ud, orang yang masuk Islam pada kali pertama. Ruwayat anhu min tariqin katsiratin, diriwayatkan darinya dari berbagai
tarik, jalan, jalur dari berbagai arah. Artinya kisah ini benar-benar nyata. Warawah Abdullah bin Abbas wa begitu juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, paman baginda, serta yang lain. Warawah anhum jamu wazirin hatta sara hadisa hatta sara hadisu kal mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak perawi hadis sehingga keterangan tentang mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam membelah bulan ini hadisnya seperti mutawatir. Wa qad dzakara al-Qur'an al-Karim fi qoulihi ta'ala fi awal surat al-Qamar. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar. Iqtarabat as-sa'ah wa insyaqqal qamar. Telah dekat waktu itu dan terbelahlah bulan. Fahina mara'al mu'aniduna hadil ayat al-kubra qala ba'dun laqad saharakum ibnu abi kabsyah. Tetapi orang-orang tadi yang meminta didatangkan mukjizat, orang-orang yang meminta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan mukjizat yang memang sebenarnya bukan mencari kebenaran tapi ingin apa? Ngolok-ngolok, mu'anidun karena ingkar mereka. Ketika melihat mukjizat itu terjadi, maka sebagian mereka berkata, kalian telah disihir oleh anak Abi Kabsyah. Jadi panggilan kunyah Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ibnu Abi Kabsyah, dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Untuk menjatuhkan. Jadi Nabi Muhammad itu pernah diasuh oleh Halimatus Sa'diyah waktu kecil. Jadi Ibnu Hatwa ini Utbah bin Abdul Uzza As-Sa'di. Orangnya kalau baginda sallallahu alaihi wasallam ini kalau istilah ini mah bangsawan, kulitnya putih, Abi Kabsyah agak hitam. Jadi ketika orang Quraisy menisbatkan baginda dengan anak Abu Kabsyah, itu tujuannya untuk menghina baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu fihim, maka Allah turunkan ayat kepada mereka. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka melihat mukjizat yang ditampakkan kepada mereka, wa yaqulu, mereka bilang, berkata, sihrun mustamir, ini terus-terus sihir. Sihir yang terus-menerus. Itulah mereka. Memang tujuannya tidak mencari kebenaran. Lalu setelah itu mereka juga minta mukjizat yang lain. La yaqsuduna bidzalika illa ta'annuti wal inadi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan karena kekerasan hati mereka tidak ingin beriman kepada Islam dan keingkaran mereka terhadap ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Faminha an qalu kama fi surat al-Isra. Di antara mereka ada yang meminta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tercantum dalam surat Al-Isra. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Lan nu'mina, kami sekali-kali tidak akan beriman laka kepada engkau hai Muhammad hatta tafjura lana, sampai kamu mengalirkan air untuk kami minal ardi, dari bumi,
memancar. Au takunu laka jannatun min nakhil wa inabin. Atau kamu tiba-tiba punya kebun kurma dan anggur. Fatufajjira anhara khilalaha tafjira. Lalu kamu juga membuatkan sungai di tengah-tengah kebun itu yang akan mengalirkan air. Autis kita sama kama za'amta alaina kisaba. Atau kamu timpakan langit. Terus kita itu memecah langit dan menimpakan kepada kami sebagaimana engkau janjikan. Autatiya billahi wal malaikati qabila, atau engkau datangkan Allah dan malaikat. Emang geleng-geleng ini orang. Keterlaluan. Lah kalau Allah dan malaikat berhadapan dengan mereka selesai, ngapain ada Rasul? Kan logikanya nggak jalan. Selain memang mencari-cari cara untuk mengolok-olok Nabi. Bayangkan zat yang maha kuasa disuruh ditampilkan. Jadi permintaan yang luar biasa. Kalau istilah orang sekarang gila loh. Au yakunu laka baitun min zukhrufin. Atau kamu memiliki rumah tiba-tiba memiliki rumah dari emas, zukhruf min zahab. Dari emas. Jadi tiba-tiba Nabi punya rumah dari emas. Atau selesai dakwah kalau begitu. Ini orang kagak mikir emangnya. Atau kalau mujizat-mujizat itu dikeluarkan ya selesai dakwah, percuma. Autarqis samai, atau engkau naik ke langit, walan nu'mina liruqika, tetapi kami tetap tidak akan beriman kepada engkau hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sampai dari langit itu kamu bawa kitab yang bisa saya baca, yang bisa kami baca. Luar biasa. Gila. Ini ya ada orang gila yang minta kayak gitu. Kira-kira udah nggak, bukan orang-orang cerdas gitu, bukan argumentasi cerdas. Ini memang orang-orang ngeyel, orang-orang gila. Walam yujibhum Allahu illa biqaulihi. Tetapi Allah tidak mengabulkan permintaan mereka. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Katakan hai Muhammad, maha suci Tuhanku. Aku hanyalah seorang manusia dan seorang rasul. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Li'anna Allah alima ma tukinnu jiwanuhum. Jiwa jawanihum minat ta'asubi wal inabi. Karena Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati mereka dari ta'assub. Ini ta'assub ini lagi keren. Ta'assub. Orang yang merasa bangga dengan nasab dan sebagainya. Dan ingat keingkaran. Fala yu'minuna mahma ja'ahum. Mereka tidak akan beriman meskipun datang kepada mereka minal bayinat, mukjizat yang mereka minta tadi. Kama qala jalla dzikruhu fi suratil An'am. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-An'am, wa ma yushkirukum annaha ja'at la yu'minun. Wa ma yushkirukum, siapakah yang memberitahukan kamu annaha
Sesungguhnya mereka jahat la minun. Seandainya mujizat itu datang, la minun, mereka tidak akan beriman. Wa kaifa yurjil khaira mimman qalu kama fi suratil Anfal. Bagaimana kita berharap satu kebaikan? Bagaimana ada sisi baiknya dari orang-orang yang berkata sebagaimana dalam surat Al-Anfal, Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas samai aw tina bi adzabin alim. Nih, ini ngejengkelin. Allahumma ya Allah, in kana hadha, jika ini huwa benar min indik, dari sisi engkau, fa'antir alaina hijaratan, maka turunkan, timpakan kepada kami batu minas samai, dari langit, autina, atau kau datangkan kepada kami bi adzab alim, adab yang pedih. Orang emang dasarnya ngeyel, doanya nyusahin. Doanya aja nyusahin, itu keder. Ya Allah, jika Al-Quran itu benar, jika agama Islam ini benar, timpakan kepada kami azab. Selesai. Lalu dakwah untuk apa? Kalau mereka bilang begitu, coba. Jadi mereka ngeyel memang. Memang udah nggak logis. Ini bukan logis, bukan argumentasi yang benar. Memang gila orang-orang musyrik itu. Bagaimana mereka? Ya Allah, jika ini benar dari sisi engkau, maka turunkan batu atau engkau datangkan azab. Nah, kalau didatangkan azab, selesai. Nah, Nabi dakwahnya pensiun langsung. Kota Mekah hancur, pensiun langsung. Gimana caranya? Orang mereka jadi ladang dakwah, sementara ini harus minta azab. Jadi memang sudah bukan argumentasi yang benar. Walam yaqulu in kana hadha huwal haqqu min indik fahdina ilaih. Mereka tidak mengatakan, ya Allah, seandainya ini benar dari engkau, tunjukkanlah kami kepadanya. Harusnya kan begitu orang benar. Ya Allah, seandainya Islam ini benar. Ya Allah, seandainya Quran ini benar. Ya Allah, seandainya Muhammad ini benar, tunjukkan kami kepadanya. Ini sebaliknya. Kalau benar, timpakan batu. Selesai. Tamat. Wahdi sunatun min sunatil ambiya. Tetapi memang demikianlah, bahwa hal seperti itu adalah bagian dari sunnah-sunnah atau yang memang harus dilalui oleh para nabi. Idza ra'au min talabil ayat, jika mereka meminta mukjizat, inadan, terlihat kalau mereka bersengaja mengolok-olok, wa annahum yaquluna tahdijan, dan mereka meminta mukjizat itu takjijan, untuk melemahkan. La yas'aluna infada hadil ayat. Mereka juga tidak memohon kepada Allah kemanfaatan atas mukjizat tadi. Ela yahillu biqaumil halal. Sebagaimana mereka juga seharusnya agar mereka terhindar dari bencana sebagaimana bencana yang telah terjadi kepada kaum-kaum sebelum mereka. Kama hasala li adi wa samud wa ghairihim, sebagaimana yang telah terjadi kepada kaum Ad dan Samud serta yang lainnya. Wa hadza huwa al-murad min qawlihi ta'ala fi surat al-Isra. Dan inilah
Yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal." Tidak ada yang menghalangi kami untuk menurunkan mukjizat apapun itu. Jadi Allah memberikan penegasan, apapun yang mereka minta, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi Allah memberikan mukjizat. Illa an kadzdzaba bil awwal, tetapi kecuali khawatir sebagaimana orang-orang dahulu, mereka juga pasti mengingkari mukjizat. Kaum Nabi Lut diberikan mukjizat, ada peringatan awal, mereka nggak percaya. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lain, diberikan peringatan awal, tanda-tanda mukjizat, nggak percaya, diazab habis. Inilah yang membuat Allah tidak menurunkan mukjizat sebagaimana yang mereka minta. Percuma, selesai, ending. Padahal baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi akhir. Kalau baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi akhir tugasnya berakhir, ceritanya tentu berbeda. Beda dengan nabi-nabi lain yang akan ketemu nabi lain. Ini baginda Sallallahu Alaihi Wasallam nabi akhir. Kalau orang Mekah dihancurkan saat itu, selesai sudah. Tidak ada jejaknya. Karena waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.